Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah kehadiran mereka menunjukkan ini waktu, ini malam kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dari para abana'i Rasulillah, para anak cucunya Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad, para pemilik darah suci Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak ada di hadapan kita, yang insyaallah mudah-mudahan ulama kita, habaib kita, dan juga segenap para aparat kita yang betul-betul ada di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru-guru kita, ada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Tahir, Al-Habib Lutfi Al-Haddad sebagai pimpinan Majlis Ta'lim Al-Madad, ada Al-Habib Abdullah dan para habaib yang lainnya, dan juga daripada guru saya juga itu Gus Hafid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap keluarga besar Subhanul Muslimin yang insyaallah menjadi kebanggaan para pemuda-pemuda, dan insyaallah menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Malikil Ahad Al-Fardus Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan Dialah Allah Zat yang Maha Kuasa, yang menghimpunkan kita ini waktu, ini malam untuk mendapatkan dan mencicipi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kita ditenggelamkan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna, qudwatuna, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan daripada fadilah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghanimah majalidzul dzikr al jannah, bayaran bagi mereka yang gemar berkumpul di dalam tempat-tempat yang mengingatkan kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, maka bayaran yang pantas untuk mereka hanyalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan semua yang di dalamnya dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, yang mensucikan asma'nya, yang meninggikan namanya, maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan para ulama yang menyeru, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'allimun, dan para pelajar-pelajar yang senantiasa mencari ilmu agama Allah siang hari, malam, dan lain sebagainya, ia jadikan daripada usia yang dia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia itu tumpah di malam ini karena kita sekarang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pesan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini menciptakan nasihat. Agama ini saling mengingatkan. Agama ini saling membimbing, saling menuntun satu sama lain. Satu sama lain saling mengingatkan. Qala liman hiya ya Rasulullah? Wahai Nabi, nasihat yang seperti apa yang kami harus berikan kepada kawan-kawan kami, saudara-saudara kami? Yang pertama, lillah. Kau harus berikan nasihat tentang ketuhanan, tentang kehebatan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan majlis-majlis ilmu inilah kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama kita
kita senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ilmu inilah kita tahu mana yang haram, kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang baik, dan kita juga tahu mana yang buruk, sehingga kita bisa berjalan di dalam alam dunia ini dengan penuh tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu berbagai macam cara orang-orang di luar sana untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kita kosong dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencabut akar-akar keimanan kita dari dalam hati kita. Maka oleh sebab itu kita jangan pernah jauh-jauh dari para ulama, jangan pernah meninggalkan para ulama, jangan pernah berpisah dengan para ulama, karena mereka musuh-musuh Allah. Mereka nggak tidur begitu saja, saudara sekalian. Mereka nggak diam diri begitu saja. Mereka cari cara, berbagai macam cara, jutaan cara, bagaimanapun caranya supaya umat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara, dari medsos kah itu, dari televisi kah itu, bahkan dari perfilman kah itu, kita senantiasa diserang dari berbagai macam penjuru untuk supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai banyak orang-orang liberal di luar sana yang mulai untuk apa? Untuk supaya mengotori kita punya keimanan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati, karena banyak orang-orang liberal yang kurang ajar di luar sana, saudara sekalian. Saudara, babi gak jadi halal gara-gara label sapi, saudara. Begitu juga film liberal gak jadi halal dengan label santri, saudara. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Maka kita harus tahu, kita harus paham. Betul, dakwah melalui apa saja, medsos kah itu, film kah itu, betul. Tapi ingat, jangan kau langgar Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kau dakwah di mana saja, boleh, tapi jangan ada keharaman di dalamnya yang kau itu memberikan bumbu untuk menyesatkan umat yang banyak, saudara sekalian. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak beberapa orang bertanya, Habib, bagaimana tentang permasalahan masalah masuk daripada gereja dan lain sebagainya. Sebagian besar mayoritas ulama-ulama kita tidak membenarkan hal itu, saudara. Tidak membenarkan hal tersebut. Walaupun paling ringannya hukumnya makruh, tapi tetap sebagian besar ulama kita tidak membenarkan hal tersebut. Makruh tetap saja, sudah mendekati keharaman. Sebagaimana dalam kitab Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar karya Al-Imam Muhammad Amin, dalam kitab juz pertama. Begitu juga dalam kitab karya Al-Imam Muhammad Khatib Syarbini di dalam kitabnya Muqnil Muhtaj, semuanya sepakat wa yukrahu dukhul kanais, dimakruhkan masuk di dalam gereja, masuk di dalam tempat-tempat daripada kegiatan-kegiatan agama orang-orang kafir, orang-orang kufar, saudara sekalian. Mau tempatnya gereja, mau tempatnya kuil, mau tempatnya apapun, dimakruhkan oleh mereka. Tapi makruh di sini dekat dengan yang namanya keharaman. Dalam haisiyah syarah daripada Syarbini Syarwani disebutkan juga di dalam kitab tersebut bahwasannya wa yuhramu, diharamkan al-muslim dukhul kanais, bagi seorang muslim untuk masuk di dalam tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Mahwal kanais hadza mahal ubudiyah al-yahudi wan nasara wan nahwihima, yaitu tempat-tempat ibadah bagi orang-orang Nasrani, orang Yahudi ataupun semisal keduanya, saudara sekalian. Sebagian besar ulama kita memakruhkan, sebagian besar juga ada juga berbagai daripada ulama-ulama kita mengharamkan, saudara sekalian. Kenapa? Ini bukan tempat kita, saudara. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para habaib, para kiai yang terdahulu, salafnya, khalafnya, ngumpulin umat di majelis, mengarahkan umat buat ke majelis taklim, bukan buat ke bioskop, saudara. Kita ini diarahin buat ke majelis, bukan buat ke bioskop, saudara sekalian. Berapa banyak masjid-masjid kosong, saudara? Berapa banyak majelis-majelis kosong? Berapa banyak pondok pesantren tutup karena nggak ada umat yang dekat dengan mereka, saudara. Sekarang keadaan kita akhir zaman macam begini, banyak liberal di mana-mana, majelis udah makin sepi. Kemudian daripada tempat-tempat pesantren udah mulai kosong, majelis sudah mulai ditinggali, kejahatan sudah ada di mana-mana. Kenapa kita masih dijauhin lagi dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala?
Dan ini tidak diperkenankan saudara-saudara sekalian. Saya bicara ini bukan benci, demi Allah saya cinta dengan mereka semua. Anda sebagai saksinya karena saya cinta. Kenapa? Karena saya nggak terima saya punya saudara-saudara muslim saya sudah mulai disesatkan oleh mereka, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita mesti paham betul, saudara-saudara sekalian, bukan berarti ini membuat antum benci kepada perorangan, tidak. Karena nggak ada satupun dalil yang mengajarkan kita benci kepada orang lain. Tapi di sini kita benci daripada kelakuannya, daripada sifatnya, daripada kemaksiatannya yang kita benci, saudara sekalian. Nah ini yang kita tidak terima. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi berbagai macam orang bilang sama saya, Beb, tapi banyak kiai mendukung, Beb, tapi banyak habaib mendukung, bahkan mereka mengatakan ini bagus dakwah dan lain sebagainya. Gampang jawabannya. Nabi menyatakan dalam hadis, la ta'atal makhluk li ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada siapapun makhluknya buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Siapapun yang nyuruh, mau dia pakai imamah segede gubah masjid lagi, saudara, mau dia dikawal sama jutaan manusia lagi, saudara, kalau sudah nyuruh kemaksiatan nggak boleh kita lakukan. Betul, betul. Maka kita harus paham, saudara-saudara sekalian. Ayo santri deketin umat ke majelis, bukan ke bioskop. Ulama deketin umat ke masjid, bukan ke bioskop. Itu yang harusnya kita bekerja sama saat ini. Umat banyak yang rusak, umat banyak yang hancur. Ayo kerjasama. Jangan kita ini jadi generasi malah apa? Kita gulung tikar perjuangan ulama-ulama kita yang dulu, saudara sekalian. Ulama kita mati-matian, darahnya, air matanya tiap malam nangis sama Allah Ta'ala, pengen lihat umat akhir zaman sujud. Kita sekarang belum berjuang apa-apa, malah kita pisahin umat akhir zaman dengan para ulama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Hati-hati. Memang sifat-sifat akan datang, sifat-sifat yang buruk akan datang ketika kita nggak siap ada di dalam puncak popularitas yang tinggi, saudara. Ketika sudah ada di puncak popularitas kita nggak bisa kendalikan, kita ikutin arus, akhirnya apa yang terjadi? Banyak nanti kerusakan-kerusakan, saudara sekalian. Yang takbirlah dibuat main, saudara. Kemudian yang ulama lah dicaci maki, yang Habib Rizik lah dibenci dan lain sebagainya. Habib Rizik dzurriyyat Nabi. Habib Rizik ini cucunya Rasulullah. Masya Allah. Anda harus tahu, saudara sekalian, Ibn Muljam seorang munafik, baca Quran gak berhenti, ratusan bahkan ribuan kali dia hatamkan Quran, baca Quran gak berhenti, hafal Quran Ibn Muljam, saudara. Tapi mati dalam keadaan kafir, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara satu, dia benci keluarganya Rasulullah, dia yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baca Qurannya nggak manfaat gara-gara benci keluarga Nabi Muhammad, apalagi sholawat yang kamu baca kalau kamu benci dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian, intabih, hati-hati. Ayo perbaiki diri kita. Bacaan Quran saja nggak bermanfaat buat orang-orang yang benci dzurriyyat Sayyidina Muhammad, apalagi ibadah kita yang nggak ada apa-apanya. Kita hatam Quran baru berapa kali sih? Paling 2 kali, paling 3 kali, ya paling banyak 10 kali lah umat akhir zaman. Ya Allahumma mudah-mudahan lebih banyak dari itu. Tapi itu semua nggak jadi manfaat gara-gara kita kurang ajar sama dzurriyyat Sayyidina Muhammad. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Nah maka oleh sebab itu, jangan cemarkan nama baik santri, jangan cemarkan nama baik para pencari ilmu, jangan cemarkan nama baik para ulama. Sekarang waktunya kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai rapatkan barisan, kita gandengan tangan, kita bebenah di Indonesia gimana caranya supaya umat akhir zaman tambah cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan dipropaganda lagi, saudara. Sudah cukup pilpres kemarin, sudah panas, sekarang waktunya adem. Sekarang waktunya kita kembali sama Allah, bergandengan tangan lagi. Gak boleh ada kebencian dan lain sebagainya. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, Nabi bilang saling mengingatkan, saling menasehati. Dan ini saya lakukan karena ta'ziman wa tagriman alaihim, karena saya muliakan mereka, saya agungkan mereka, dan saya cinta kepada mereka. Antum sebagai saksinya. Begitulah saya memberikan nasihat. Ya begitulah saudara. Kadang ada orang ngasih nasihat dengan cara yang lembut, ada. Kadang ada orang kasih nasihat dengan cara yang tegas. Nah, saya kedapatan kasihnya yang tegas, saudara sekalian. Kalau misalnya saya memberikan nasihat saya dibenci, gak jadi masalah. Yang penting tanggung jawab saya sudah saya jalankan, saudara. Yang penting saya punya tanggung jawab sudah saya lakukan untuk mengingatkan umat dan mengingatkan kawan-kawan kita yang lain. Maka insya Allah mudah-mudahan berkat Majelis Al-Madad kita dapat madad dari Nabi Muhammad, kita dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, lillahi. Wali rasulihi, yang kedua, nasihat apa yang harus kita lakukan, yang kita berikan kepada kawan-kawan kita tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, tentang perjuangannya, tentang pengorbanannya, tentang kasih sayangnya, tentang perhatiannya kepada umat, harus kita bagikan dan kita sampaikan siapa sosok baginda Nabi Muhammad, supaya kita tambah kenal dengan beliau. Dan kita nggak bakal bisa kenal sama Rasulullah tanpa jalur Ahlul Bait Sayyiduna Muhammad, tanpa jalur para ulama, para kiai yang mereka jadikan diri mereka waktu yang mereka habisi semata-mata hanya untuk memperkenalkan kita dengan Rasulullah. Tanpa jalur sholawat kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Dengan sholawat kita digiring akhirnya tambah rindu dengan Sayyiduna Muhammad. Nah, hal yang semacam ini harus dijaga baik-baik. Ayo jaga baik-baik. Nabi bilang apa? Pegang ini agama Islam dan syariat, walaupun seperti engkau memegang daripada bara api. Gak apa-apa kau dimusuhi, kau dicaci, kau dimaki, kau dijauhi, gak jadi masalah. Yang penting jangan Allah sama Nabi Muhammad yang musuhin kita, saudara. Itu yang paling penting. Walaupun orang semuka bumi ini semuanya musuhin kita, gak apa-apa. Yang penting jangan Nabi Muhammad musuhin kita, jangan Allah Ta'ala yang musuhin kita. Maka oleh sebab itu, ayo sekarang waktunya kita menyelamatkan diri kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita kebarokan fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga, wali kitabihi. Ayo kembali ke Al-Quran. Ayo ngaji lagi, ajak orang lain untuk mengaji Al-Quran. Gak malu sama mereka para aslaf kita. Rabi'atu Ad-Dawiyah, beliau seorang wanita menghatamkan Quran di masa hidupnya sebanyak 7.000 kali hataman Quran yang telah beliau lakukan, saudara. Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar mendengar daripada riwayat ini, beliau mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, menukil daripada firman ilahi, laki-laki lebih mampu dari wanita. Kalau misalnya Rabi'atu Ad-Dawiyah 7.000 kali, Muhammad Al-Muhdhar harus lebih banyak. Maka dikatakan Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar dalam masa kehidupannya berhasil menghatamkan 12.000 kali hataman Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di pagi 4 kali, di sore 4 kali, itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan setiap 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Mau fardu mau sunnah. Fardu 17 rakaat. Sunnahnya berapa rakaat? Belum daripada qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, tarawehnya. Kalau dihitung-hitung puluhan kali dia hatamkan Quran di dalam satu malam. Kali 30 hari. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Beliau dijuluki As-Sajjad, raja sujud, sehari tidak kurang sholat sunnahnya 1000 rakaat. Masuk bulan Ramadan 1 rakaat 2 kali hatam Quran. Itu sholat sunnahnya 1000, berarti dalam satu malam sudah 2000 kali. Dalam satu bulan hampir 60.000 kali dia hatamkan Quran. Belum lagi daripada imam-imam yang lain, Abi Hanifah 60 kali per malam menghatamkan Al-Quran. Belum imam-imam yang lain, mereka menghatamkan Al-Quran dengan jumlah banyak. Ayo sekarang waktunya kita mendekat kepada Allah. Melalui apa? Kalamullah Al-Quranul Karim. WA kau baca, status kau baca, Facebook ini semua dan lain sebagainya kau baca. Kemudian koran kau baca, kemudian daripada tabloid kau baca. Tapi Al-Quran kau tinggalkan. Surat cinta dari orang yang belum halal buat kamu kau baca. Bahkan kau baca berkali-kali. Kau baca. Tapi kenapa surat cinta Allah Ta'ala enggak kau baca? Al-Quran itu isinya surat cinta Allah. Surat cinta itu kan ngingetin orang, ngingetin kekasih. Surat cinta itu begini. Ya, bahasanya tuh oposisinya, dalamnya isi kandungannya surat cinta begini. Pertama, surat cinta itu ngingetin kita punya kekasih, jangan lupa makan. Yang kedua, pertama isinya perintah, jangan lupa mah. Yang kedua larangan, apa? Jangan kebanyakan begadang. Itu surat cinta. Bener gak? Menunjukkan rasa perhatian kepada orang yang kita sayang. Begitu juga kemudian yang ketiga, daripada apa? Ungkapan rasa kasih sayang, itu surat cinta. Begitu juga Al-Quran. Perintah Allah Ta'ala, ayo kerjakan sholat, kerjakan ibadah, itu surat cinta Allah. Ada larangan Allah, jangan kau melakukan maksiat, hati-hati, itu surat cinta Allah. Buat apa? Supaya kamu selamat dunia akhirat. Kemudian ungkapan isi hati, ungkapan kasih sayang Allah, cinta Allah, apa? Allah Ta'ala persiapkan surga buat orang-orang bertakwa. Tilkal jannatu nuritu min ibadina man kana taqiyan. Itulah surga yang telah kami persiapkan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Itulah daripada kenikmatan Allah. Itulah surga Allah. Itulah yang namanya sungai Al-Kautsar dan lain sebagainya. Itu yang namanya ungkapan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini surat cinta Allah, jangan ditinggal, saudara. Kemudian wali a'immatil muslimina, yang keempat yaitu para ulama. Ayo kita nasihatin kawan-kawan kita, ingetin, jangan jauh-jauh dari ulama.
Jangan saling mengajak untuk membenci ulama dan lain sebagainya. Nggak perlu saudara sekalian. Sekarang waktunya kita ajak. Untuk apa? Untuk dekat sama para ulama. Tapi Beb, waktu itu ada juga yang mengatakan ada ulama begini-begini. Lah iya, deketin sama ulama yang betul-betul ulama, bukan yang kaleng-kaleng. Kan banyak ulama kaleng-kaleng saudara. Ada banyak. Jangan salah saudara. Nabi bilang kok ada ulama yang manfaat. Ulama manfaat kepada umat, ini ulama yang benar. Ada ulama su. Apa ulama su? Serigala berbulu domba saudara. Casing ulama hati iblis. Nah itu banyak. Hati-hati. Ana akhafu min salatina dajjalin al ulama usu. Nabi mengatakan dalam sabdanya, aku khawatir menimpa kepada umatku, yang aku takutkan menimpa kepada umatku lebih daripada 33 dajjal yang akan menyerang mereka, yaitu satu orang ulama su. Itu lebih aku takuti dari 33 dajjal. Kenapa? Kalau dajjal sudah jelas ini dajjal, oh musuh. Tapi kalau ulama su, ini musuh apa teman ya? Casing mah teman ini. Ah teman kali. Akhirnya apa? Banyak yang sesat gara-gara ulama su. Hati-hati. Nah, maka oleh sebab itu dekat sama ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajibkan dirimu kumpul sama ulama. Wastima kalamil hukama. Nih hadis. Dengarkan nasihat mereka. Jangan dinasehatin pura-pura budak saudara. Jangan dinasehatin malah sakit hati. Orang kalau dinasehatin sakit hati berarti hatinya penuh penyakit. Paham? Gini analoginya, gambarannya, tamsilnya. Orang yang perih, orang yang punya luka. Kalau nggak punya luka nggak bakal perih. Orang punya luka ditetesin betadin, dikasih obat, perih nggak? Perih nggak? Berarti punya loh. Tubuh ente nggak ada luka, ditetesin betadin, perih nggak? Perih nggak? Nah jadi kalau misalnya ada orang dinasihatin perih, kebanyakan luka dia. Paham? Nah itu yang kita pahami. Introspeksi diri, bukan nujuk orang ente. Oh saya nih, perih nggak itu dinasihatin? Oh perih, berarti itu punya luka. Buru-buru diobatin, jangan sampai lukanya jadi borok. Kalau dia jadi borok, belatungan, udah keluar nanah, udah nggak bisa diobatin, diamputasi. Nah kalau sebab itu sebelum mendapatkan siksa Allah Ta'ala, azab dari Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala, sekarang waktunya kembali. Ya sekarang waktunya kembali. Ingat, jangan mau kita ini apa? Di ngacoin sama ulama-ulama. Oh nggak apa-apa, ingat, la ta'atul makhluk li maksiatul khaliq. Jangan kau taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Oh masuk bioskop gak jadi masalah, kan ikhtilatnya ada, kan bercampur laki perempuannya ada saudara sekalian. Itu kan bisa juga menjadi penyebabnya haram. Makanya deketin sama majelis taklim. Tugas santri, tugas ulama, tugas kiai, deketin nih umat sama majelis taklim, bukan sama selainnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita saling kerjasama. Kemudian yang kelima, wali ammatul muslimin wa ammatihim, dan umat. Ayo saling ajak untuk menjadi umat-umat terbaik. Apa kata Allah umat terbaik? Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat di antara umat-umat yang lain. Tapi siapa yang dapat pujian ini? Ada 3 tandanya. Ta'muruna bil ma'ruf, yang suka ngajak daripada kebaikan. Ente suka ngajak kebaikan enggak? Ajak kawan-kawan ngaji, ajak kawan-kawan sholawat, ajak kawan-kawan buat baca Quran. Berarti sudah amar ma'ruf. Cukup amar ma'ruf? Enggak cukup. Apa? Wa tanhauna 'anil munkar. Kamu juga harus memerangi kemungkaran. Gak boleh terima dengan kemungkaran, gak boleh diam dengan yang namanya kemungkaran saudara. Sudah ada 2. Kalau sudah 2 dijalankan, amar ma'ruf nahi munkar, maka sifat yang ketiga akan timbul dengan sendirinya. Wa tu'minuna billah, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ini ada, kamulah orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kamu sebaik-baik umat, yaitu umat Sayyiduna Muhammad. Maka mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang baik fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adzab wa jawazan ala sirat wa nasibal minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Rabbu ya Rahim ya ajwadil ajwadil wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saudara, ayo sama-sama kita dukung perjuangan guru kita Habib Lutfi yang insyaallah sebentar lagi pondok pesantrennya akan berdiri kokoh dan kekar, menjadi pelita di tengah-tengah umat, menjadi pemancar daripada cahaya-cahaya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayo kita bantu dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran dan lain sebagainya. Silahkan Anda semuanya memiliki inisiatif bagaimana cara membantu perjuangan guru kita. Jangan biarkan guru kita berjuang seorang diri, saudara. Jangan biarkan ahlul bait, jangan biarkan daripada para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mereka berjuang seorang diri. Jangan, bantu mereka. Jadilah sahabatnya daripada para ulama kita di era ini, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad membantu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga saya tadi hampir bingung. Baru masuk Habib Lutfi bilang kalau misalnya gak datang saya sunat. Saya bingung nih, Habib Lutfi ini pimpinan majelis apa tukang sunat, saudara? Takutnya gitu di rumahnya gitu, Majelis Taklim Al-Madad menerima sunat. Bukan Majelis Taklim Al-Madad menerima santri ini, menerima panggilan sunat nanti, saudara. Tapi alhamdulillah beliau salah satu guru saya bangga, saya girang. Ternyata beliau sudah bisa, insya Allah akan memiliki pondok pesantren yang akan menjadi kebanggaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu pondok pesantren dibuka, buruan daftar jadi santri beliau. Buruan. Ini adalah kesempatan supaya bisa dekat dengan apa? Dengan para ulama dan juga dekat dengan Allah dan Rasul. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita bisa menjadi santri-santri kebanggaan Allah dan Nabi Muhammad, bukan santri kaleng-kaleng. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.